Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekanku semua sahabat YouTube dimanapun saja Anda berada. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di pagi hari ini kita berjumpa untuk ulas YouTube. Sekarang kita akan bahas rekanku semua, bagaimana kerja sistem YouTube ini untuk menilai konten-konten yang ada di channel kita ataupun konten-konten yang ada di channel para YouTuber, sehingga masuk ke dalam sistem yang akan direkomendasikan ke beranda para penonton ataupun pemirsa YouTube. Ternyata sistem kinerja YouTube ini menilai konten-konten yang bakal direkomendasikan mereka ialah berdasarkan sejauh mana orang suka menonton ataupun melihat dari konten-konten yang ada di channel kita. Cara mereka menilai ialah sejauh mana durasi tonton dari para pemirsa YouTube terhadap channel kita. Ini seperti channel kita ini ataupun konten kita berdurasi rata-rata 5 menit. Tetapi rata-rata para penonton ataupun pemirsa kita ini menonton di bawah 50% ataupun di bawah 2 menit. Ini otomatis akan mental dari sistem YouTube yang akan direkomendasikan ke beranda para penonton. Karena apa? Karena penonton-penonton kita ini tidak puas dengan konten-konten kita, sehingga channel kita ini, konten-konten kita tidak akan direkomendasikan oleh YouTube. Jadi di sini bisa kita pahami sistem YouTube bekerja untuk merekomendasikan para konten kita ke beranda para penonton YouTube itu berdasarkan kepuasan dari penonton yang ada di channel kita. Misalnya channel kita ataupun konten-konten yang ada di channel kita ini rata-rata berdurasi 5 menit. Tetapi rata-rata penonton kita ini menonton 4 menit bahkan sampai full di atas minimal standar. Minimal standar adalah 50% dari durasi video kita. Berarti kalau video kita durasinya 5 menit, rata-rata yang nontonnya adalah 3-4 menit. Ini masuk ke dalam sistem. Karena apa? Bisa melewati batas minimal syarat rata-rata durasi tonton. Sehingga channel kita sendiri ataupun konten-konten kita sendiri otomatis akan masuk ke dalam sistem YouTube, termasuk yang bakal direkomendasikan ke para penonton ataupun beranda penonton YouTube sesuai dengan kelompok yang dicari oleh pemirsa YouTube. Jadi ketika kita saling support ataupun sub-basub, upayakan menonton dari durasi video kita ini di atas 50%. Jadi apabila kita hanya ambil durasi 3 menit, berarti kita harus memilih video yang berdurasi pendek ataupun hanya 5 menit, sehingga bisa melewati batas minimal rata-rata standar YouTube ini. Oke rekanku semua, jangan sampai kita menonton di bawah rata-rata. Meskipun subscriber kita terkumpul 1000 ataupun 4000 waktu tonton kita bisa dapatkan, tetapi setelah monet channel kita akan mati suri, tidak direkomendasikan oleh YouTube. Karena rata-rata penonton kita di bawah standar nilai rata-rata yang ditentukan oleh sistem YouTube. Ini akan fatal sekali. Jadi bagaimana caranya kita mengejar subscriber, mendapatkan waktu tonton, dan kita mendaftar monet diterima. Setelah itu channel kita terus berkembang karena terus direkomendasikan oleh pihak YouTube ke beranda para penonton berdasarkan kepuasan dari para penonton yang ada yang melihat dari konten-konten kita ini. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita menonton di bawah minimal rata-rata yang ditentukan oleh sistem YouTube. Karena ini YouTube bekerja dengan sistem, ketika memang sudah tidak masuk ke dalam sistem yang mereka tentukan, otomatis konten-konten kita ini akan mental dengan sendirinya dan tidak masuk ke dalam sistem yang telah mereka tetapkan untuk direkomendasikan ke beranda para penonton. Ilmu ini didapat dari para senior-senior YouTuber yang mana saat ini telah mendapatkan sertifikasi sebagai pembina di YouTube. Jadi rekanku semua, inilah ilmu yang harus kita pahami sesama YouTuber, dan kita harus bagikan kepada rekan-rekan kita agar di sini kita tidak salah di dalam pelaksanaan mencari subscriber. Misalnya kita menggunakan cara sub-basub, tetapi justru ini akan merusak masa depan ataupun channel kita ke depan akan mati suri dan tidak berkembang. Ini yang harus kita pahami. Bagaimana caranya subscriber kita dapat? Syarat minimal untuk mendaftar kita dapat, kita diterima monet, dan setelah itu channel kita terus berkembang karena direkomendasikan oleh pihak YouTube ke beranda para penonton. Jadi sistem ini yang harus kita pahami, harus kita ketahui cara kerjanya, kemudian kita bisa antisipasi, memperbaiki konten-konten kita, dan memperbaiki cara kita di dalam saling support ini. Oke rekanku semua,
Jadi sekali lagi kita harus ketika saling support ini upayakan kita menonton di atas 50% dari durasi video kita. Jadi ini agar channel kita tidak rusak dan masuk ke dalam kategori yang akan direkomendasikan oleh pihak YouTube. Jangan sampai channel kita monet, kita dapat subscriber, jam tayang kita dapat, tetapi setelah monet justru channel kita hancur dan tidak mendapat rekomendasi dari YouTube ke beranda para penonton, sehingga channel kita walaupun monet hanya jalan di tempat. Ini yang harus kita pahami sistem kinerja YouTube ini. Kita berbagi, kita akan terus ulas bersama bagaimana cara kita bisa mengembangkan channel YouTube kita. Melalui channel ini kita akan terus berbagi apa yang bisa kita lakukan, apa yang telah kita dapatkan. Jangan lupa juga mampir ke channel-channel kita sebelumnya, Artek Putra Karya, Liga TV 7, Kreatif TV 7, dan juga Analisa TV 7. Channel ini adalah tempat kita berbagi informasi, tempat berbagi ilmu, saling sharing, saling kritik, memberikan masukan untuk saling membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.